mengadakan penelitian secara ilmiah di mana? Di Kota Lubuk Linggau untuk menjawab apa yang menjadi hasil penelitian daripada Setara Institut kalau tidak salah. Itu kami jadikan hipotesa dan kami adakan penelitian. Karena itu dihayati dalam kehidupan sehari-hari, mau mengungkapkan nilai-nilai yang baik kepada siapapun juga, karena alam adalah. Nah, jadi bebannya berat, public figure kan, public figure. Jadi harus banyak pencitraan. Nah, seperti tadi kan, pencitraan. Jadi yang ngomongin yang baik-baik, ya kan? Yang tidak baik tidak berani diomongkan. Nah, di sini pada saat Islam yang hafal, yang mengerti dengan Islam itu sendiri, maka dia tidak akan menimbulkan perbedaan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Allah. Maka kita Indonesia harus tetap bersatu ya. Jangan kita mau mendengarkan omong-omong luar yang sifatnya memecah belah. Jangan itu. Kita negeri makmur, negeri kaya, kita beragam. Sudah jauh. Karena kebetulan kita kan lagi masuk di musim bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan dengan penuh kebaikan. Bulan yang penuh kebaikan. Kita nggak pengen masuk kayak apa namanya, berbeda pendapat, berbeda keyakinan. Soalnya tetangga saya tuh cerai, mau hijrah. Kenapa tuh? Karena beda pandangan. Oh, beda pandangan apa tuh? Beda politik. Oh. Politik itu kan beda, apalagi agama. Ya kan? Iya, nggak boleh. Cerai kemarin tuh si suami itu senang era SBY. Oh, oke. Si istri era Umar bin Khattab. Aduh, jauh ya. Jauh ya. Terus kayak Umar bin Khattab. Jauh. Kita ditayangi loh. Kita langsung ditayangi. Jadi senang kan, jadi kita sebagai IH Kreatif di sini memberikan tempat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Bukan dong. Kita jadi teman-teman semua juga ada di sini dari Genzi juga. Genzi, dari perwakilan juga. Nanti juga akan ada kegiatan bagi-bagi takjil juga. Kalaupun nanti bisa dari suster atau dari bapak yang lain sama ustaz juga bisa ikut serta untuk bagi-bagi takjil di RCA. Nanti bisa kita ikut serta sama-sama di sana di RCA. Karena pengennya kami di sini, tapi karena banyak teman-teman UMKM, jangan sampai kita mengganggu aktivitas mereka untuk berdagang segala macam. Jadi iya. Jadi tapi sebelumnya banyak orang-orang itu yang belum tahu kan. Belum tahu. IH Kreatif ini apa? Oke. Teman-teman, IH Kreatif ini konten kreator khususnya di YouTube. Kasih tahu ke situ dong. Di YouTube ada IH Kreatif masih bisa. Tapi bukan cuma YouTube, kita Ada apa aja? Ada Instagram, Iya. Facebook, TikTok, Twitter, sama Apa? OnlyFans. Iya, nggak ada dong. Ada Ustaz Oktal ini. Bahaya loh. Kemarin tuh Ustaz, bukan Ustaz, bukan ulama, pakai sorban marah-marah. Siapa sih itu? Piccolo. Wah, Ustaz Bukan Barat. Iya. Senang ya? Senang ya? Roasting ya? Roasting ya? Ya, jadi hari ini kegiatannya kita bakal mendengarkan pesan-pesan kebaikan. Pesan kebaikan. Dari agama apa aja nih? Dari yang hadir, dari Lama Katolik, Suster Hilda, dari Suster Hilda. Belum kenalan. Baru kenal sama Suster Sally. Kan ada peribahasa, tak kenal? Kata saya. Ta'aruf dong. Waduh, ta'aruf. Jadi ada siapa tadi? Jadi suster. Ada Suster Hilda dari Katolik. Kemudian selamat datang, suster. Selamat datang. Ada tokoh agama Buddha dari Siapa tuh? Okta Superli. Iya, ada Wandi juga di situ, sebelah situ ada Wandi juga. Jadi Ustaz Okta ini, ini Kawan ini ketua Walubi Mas Citra. Iya, ketua Walubi. Dan saya juga sering ketemu sama Kawan Wandi. MC luar biasa. Iya, MC luar biasa dong. MC kondang. Buat teman-teman yang mau cari MC kondang, ada nomornya di kami. ada. Jadi di situ sering ketemu di acara WO yang lain. Ya, terima kasih juga untuk FKUP ini masih Benar. respect FKUP, keren FKUP. Masih semangat muda ya ketuanya masih. Oh iya, benar.
Bisa lah, gabung sama anak 18 tahun sama saya sih bisa. Ayah kualan. Tapi kali ini sebelum kita mulai nanti akan ada kata sambutan dulu dari foundernya dulu. Oke. Kemudian langsung bisa dibuka sama Pak Ismu. Harapannya sih sebenarnya Pak Ismu, kami sebagai IH Kreatif Anak Muda Kota Lubuk Linggau, kegiatan seperti ini bisa terus berjalan setiap bulan kah ataupun bukan hanya di bulan Ramadan. Harapannya FKUB juga bisa memberikan fasilitas penuh untuk teman-teman untuk mengenal bagaimana sih agama-agama yang lain. Apa sih itu toleransi segala macam. Karena mungkin dari teman-teman yang hadir di sini bingung nih, panggilnya apa nih? Ya kan bingung kan? Nah, daripada bingung kita langsung kata sambutan dulu aja. Jadi kata sambutan dari founder kita masih jelas. Founder Ibnu Hambali, waktu dan tempat persilakan. Silakan Mas Ibnu, di sini Mas Ibnu atau di sana, di sana. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu dan salam kebajikan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama yang sangat saya hormati pada kesempatan kali ini yaitu Ketua FKUB Kak Ismu Rijal yang benar-benar memfasilitasi kita penuh pada kegiatan kali ini. Yang kedua, para tokoh agama dari lintas agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan juga Konghucu. Tapi mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini ada dari Islam, ada dari Katolik, ada dari Buddha. Ya, yang mungkin kawan-kawan yang lain masih belum sempat menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Terus tak lupa juga yang sangat saya hormati juga para kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan milenial, kawan-kawan anak muda Kota Lubuk Linggau yang meskipun dalam keadaan puasa mereka masih ikut beraktif dan menonton kegiatan kita. Bahwasanya inilah anak muda Kota Lubuk Linggau yang selalu eksis dan selalu tampil di setiap lini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya selaku founder dari IH Kreatif mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama FKUB, kepada lintas agama, kawan-kawan dari seluruh agama yang hadir pada kesempatan kali ini, yang mau meluangkan waktunya, yang mau memberikan waktunya untuk memberikan petuah kebaikan. Karena tema kita adalah toleransi dan menjaga kerukunan umat beragama. Jadi nanti kan ada pidato ataupun apa namanya itu sampaikan ya pesan-pesan kebaikan dari masing-masing agama yang nanti akan juga dilihat oleh kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan milenial yang ada di sini, dan juga mungkin kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia. Inilah Lubuk Linggau. Sebagaimana cita-cita awal kita di IH Kreatif yaitu ingin mengenalkan Kota Lubuk Linggau itu ada. Kota Lubuk Linggau itu beda dengan Kota Palembang. Lubuk Linggau ada sendiri, Palembang juga ada sendiri, tapi kita dalam satu wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya tagline yang tidak lupa akan kami bawa, ini kan masih program digusur. Gudang suara, tagline yang kita punya dari gusur adalah di mana pemuda berkumpul, disitulah suara digaungkan. Suara-suara kebaikan, suara-suara mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia di bulan suci Ramadan. Demikian mungkin sedikit sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selebihnya saya berikan waktu saya lebar-lebarnya untuk kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, para pendeta semuanya. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan. Iya, tadi ada yang di Wallahual muwaffiq. Bila itu gimana ya? NU banget. Iya. Jadi gini suster, dijelasin dulu Dijelasin dulu. Jadi ada kalau di penutupan salam kita itu Wallahual muwaffiq itu. Bener, ada yang NU, ada yang dari Muhammadiyah. Jadi ciri khasnya seperti itu. Jadi mau membedakan mana orang NU, benar Ustaz Dokter ya? Karena Ustaz Dokter kan senior kita juga, PMI Bengkulu, siap.
abangku. Iya. Aku saya Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Oh, dia gimana kalau Muhammadiyah? Gak tahu, dia tahu. Astagfirullahaladzim. Muhammadiyah yang liberal. Oke lah, atur lah. Pluralis bebas. Wah, Pak Ismu, lihat Mas. FKUP. Oh iya, FKUP banget ini. Oh iya. Tapi kan itu tadi kan udah kata sambutan dari founder kita ya, berarti. Nah, jadi ini langsung aja kata sambutan sekaligus membuka acara ini karena harapannya tadi bisa berlanjut continue. Ini kan baru prolog aja maksudnya. Bakal ada epilog selanjutnya. Langsung dipanggilin aja dong, Rehan. Takut kualat ya. Ya, aku yang panggilin. Jadi kepada yang terhormat Bapak Ismu Rizal, kepada yang kami hormati, kepada yang kami sayangi. Bujukan, ngerayu itu. Penjilat ya. Langsung dipersilakan waktu dari tempatnya kepada kasih tepuk tangan yang meriah dulu kepada untuk Pak Ismu. Duduk aja nggak? Wih, puasa ya? Bukan puasa, kumur. Makasih kesempatan yang diberikan kepada kami, terutama kepada lembaga kami, Forum dan Umat Beragama. Luar biasa, persiapan tidak begitu lama, kurang dari 24 jam, mampu menghasilkan hasil yang seperti ini. Nanti kita lihat setelah diedit nanti ya. Bicara masalah kerukunan, bicara masalah toleransi untuk Indonesia, saya rasa bukan sesuatu yang baru. Yang baru itu teorinya. Kalau prakteknya, saya rasa dari zaman leluhur kita, dari Buddha, Hindu, Kristen maupun Islam, berturut-turut kita lihat yang namanya toleransi, yang namanya kerukunan itu bukan barang aneh. Kita lihat bukti sejarah, kalau kita jalan-jalan ke Kudus, Masjid Kudus itu akulturasi antara Hindu dan Islam. Kemudian kalau kita bergeser ke Magelang, ada Candi Borobudur, itu konon arsiteknya, walaupun itu rumah ibadahnya teman-teman dari Buddha, tetapi arsiteknya dari Hindu. Bergeser lagi kita ke Prambanan itu dibalik. Untuk rumah ibadah agama Hindu, tetapi arsiteknya dari teman-teman yang beragama Buddha. Kalau gereja tidak aneh. Kalau kita lihat ke Semarang ada gereja ayam, gereja biasanya kita diajarkan untuk tidak alergi melihat simbol-simbol agama yang kebetulan tidak sama. Tidak alergi melihat simbol-simbol agama yang kebetulan tidak sama dengan kita. Itulah makanya saya katakan kalau secara praktek untuk Indonesia bukan bakal baru. Nah yang kita bikin agak, kalau dalam bahasa Lubuk Linggau itu tampilan teori yang memunculkan narasi-narasi berdasarkan kurangnya modal bacaan yang luas, sehingga memunculkan narasi-narasi sendiri, merasa apa yang disampaikannya itulah yang harus diikuti, pokoknya harus diikuti. Nah kata-kata seperti inilah yang membuat kita terutama di Lubuk Linggau ini agak terjadi simpang siur. Nah ini kami sudah beberapa kali mengadakan penelitian secara ilmiah di kota Lubuk Linggau untuk menjawab apa yang menjadi hasil penelitian daripada Setara Institut kalau tidak salah. Itu kami jadikan hipotesa dan kami adakan penelitian. Ternyata apa yang menjadi kesimpulan penelitian tersebut tidak
betul-betul signifikan dengan hasil yang kita teliti. Mungkin banyak hal yang tidak bisa kita pakai dikarenakan unsur lingkungan, situasi Kota Lubuk Linggau secara khusus. Kemudian penelitian secara ilmiah di tingkatan nasional seperti Setara Institut dan lain sebagainya selalu mengutamakan hal-hal yang bersifat kuantitatif sehingga melupakan hal-hal yang bersifat kualitatif. Kalau kita bicara masalah angka-angka, tidak membicarakan hal-hal yang bersifat rasa. Nah ini kita akan digiring ke hal-hal yang sifatnya materialistik. Sebagai contoh, tidak semua hasil daripada penelitian berdasarkan angka-angka tersebut tidak begitu dalam. Apabila kita perdalam, ternyata banyak hal-hal yang perlu kita ketahui juga tidak berdasarkan angka-angka. Kemudian FKUP sangat menyambut baik apa yang disampaikan oleh keinginan daripada teman-teman kreatif yang mungkin yang salah saya sebagai FKUP yang kurang menusuk ke akar rumput sehingga kalian tidak mendengar apa yang kami lakukan selama ini, atau kalian yang memang kurang gaul, jarang bermain ke tempat kami. Hal ini sering kita lakukan, tapi mungkin kelemahannya tidak terlalu banyak diekspos ya dari tingkat lokal maupun sampai ke tingkat nasional. Padahal kita sudah punya pemuda KUB, ya ternyata ya. Kita punya pemuda KUB, kita punya sayap-sayap daripada FKUB itu sendiri untuk memperluas apa yang menjadi tugas kami, mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 8 dan 9. Kemudian kami berusaha untuk semua menjadi orang-orang yang punya keinginan atau penggiat kerukunan di Kota Lubuk Linggau. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh dipanggil sama ibu tadi kakak. Jauh bro. Jadi lebih mudah mungkin Pak. Jauh. Jadi lebih mudah mungkin. Memancing saya itu poligami. Dalam waktu dekat kita akan menandatangani semacam MOU dengan pihak Subkos. Subkos ini bukan punya orang Lubuk Linggau, tapi punya 5 provinsi. Karena di bawah Kodam 2 Sriwijaya. Subkos ini punya orang Jambi, punya orang Bengkulu, punya orang Bangka Belitung, punya orang Lampung, dan punya orang Sumatera Selatan. Nah, jadi kita beruntung ditempati Subkos ini. Nah, dalam waktu dekat kita akan menjadikan tempat ini sebagai ajang kreatif anak-anak muda. Di samping itu kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk berjualan di sini, dan setiap beberapa malam kita adakan pentas seni, entah itu puisi, musik dan lain sebagainya, termasuk teman-teman yang dari IH Kreatif mungkin akan membuat konten kreator di sini, kami persilakan. Itu selanjutnya, karena ini profesional, tidak gratis. Sekarang gratis karena saya tahu kalian butuh. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Oke, Bro ya. Makasih, mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Iya. Jadi itulah tadi kata sambutan dari Mas, jangan dipanggil kakak.
Mas. Bapak. Jadi dari kata sambutan dari Pak Ismu tadi, sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini, sedikit informasi lagi. Jadi teman-teman yang hadir ini dari Islam, dari Buddha, dan dari Katolik. Jadi nanti akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kebaikan selama 7 menit, dan segmen kedua nanti ada closing statement. Tapi sebelum itu, sedikit cerita juga nih, teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu. Ini kan nama aku kan Muhammad Hijrah Setiawan. Muhammad Raya Putra. Nah, itu kan Muhammad semua kan. Berat. Berat kan. Tapi nama bapak siapa? Francisco Yosef. Francisco Yosef ya. Iya benar. Nah, kalau aku sendirian, sebenarnya aku itu lagi aslinya orang Medan. Bapak itu marganya Nenggolan. Bapak marga Nenggolan, dan hampir semua keluargaku yang di Medan itu Katolik semua. Bapak udaku, tulangku, namboruku, bapak tuaku, sampai ke opungku itu Katolik semua. Tapi alhamdulillahnya, ya horas Pak. Tapi alhamdulillahnya bapakku ini masuk Islam. Karena bapakku tahu yang boleh poligami itu cuma Islam. Jadi itu solusi sebenarnya. Satu aku campak ya. Nah, Susah. tapi enggak lah, itu cuma cerita dari bapakku lah. Tapi intermezzo Pak, intermezzo. Jadi apa ya? Memang ada bentuk keresahan juga. Kenapa sih ternyata di kampungku di Medan itu di Barus. Jadi kita itu bagaimana cara mereka menghargai kami ketika kami pulang kampung, bagaimana cara mereka membedakan, karena bapak udaku itu dia punya ternak babi loh teman-teman. Jadi punya ternak babi di belakang rumah. Nah, cara mereka menghargai kami ketika kami pulang kampung ke Medan, jadi mulai dari alat makan, alat mandi, kemudian alat masak dan lain sebagainya itu dipisah. Dan alat tidur pun dipisah, tempat tidur pun dipisah, segala macam itu dipisah. Tapi karena kami ini merasa bahwa hal ini akan menjadi pengkota-kotaan, akan malah akan ada space bagi kami untuk saling tidak menghargai. Makanya dari situ ibuku, karena ibuku ini memang muslim taat, ibuku yang bilang, "Yo, kita nggak usah kayak gini. Kita memang beda agama, tapi kita satu darah loh. Apa yang harus kita beda-bedain lagi? Ya udah, kalau misalkan kamu lagi susah, ya udah kita juga susah. Bagaimana cara kita untuk saling membantu satu sama lain?" Nah, dengan momen inilah kita harus mengajak teman-teman semua di Hak Kreatif juga, mengajak teman-teman semua bahwa toleransi itu bukan sesuatu hal yang menjanggal yang ada di Kota Buklinggau, tapi toleransi ini yang harus kita ketahui sebagai anak muda untuk generasi-generasi selanjutnya. Benar gitu. Siapa dulu dong? Iya. Nah, ini Mas Ija nyambung kan sama cerita berhijrah tadi. Siap, bro. Ada kan Apa namanya dari keluarga Katolik. Nah ini kita dengar langsung dari Suster Hilda mengenai toleransi dari Katolik. Kasih kesempatan Suster Hilda waktu dan tempat langsung dipersilakan. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terima kasih. Saya Suster Resdiana di Buklinggau baru masuk tanggal 6 Maret. Iya, jadi belum ada sebulan. Terima kasih. Saya menggantikan Suster Mariati yang pindah ke Palembang. Memang waktu di Jogja, Suster Mariati itu menjadi anggota kelompok FKUB Gus Durian. Ya, jadi terkenal dengan Gus Durian, banyak aktivitas di sana dengan berbagai macam agama dan keyakinan itu memang sudah dilakukan dari Jogja. Saya sendiri tidak di Jogja, saya dari Wonogiri. Ya, jadi saya tidak tahu. Hanya saya itu memang bukan dari keluarga Katolik, dari keluarga Muslim. Saya sendiri punya banyak ponakan-ponakan yang Islam, ya. Tapi aneka macam agama ada. Jadi ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ya. Tapi kami memang ya rukun karena kita saudara. Karena kami memang mempunyai kepercayaan masing-masing, pasti tidak ada orang yang memilih yang tidak ada. Pasti orang itu memilih yang baik menurut hati nuraninya. Ya,
Jadi kami menghargai hak atau masing-masing pribadi dalam menghayati imannya. Saya sendiri menjadi Katolik ketika SMP kelas 3, ya, karena dulunya juga tidak, jadi dulu juga kadang-kadang ikut ngaji di tempat taklim saya itu, jadi ahli Pak Saji Pak Hok dan luar biasa Allah gimana kita ini itu kan kapan ada tapi bagi saya kan bahwa agama itu yang penting bagaimana saya menghayati keyakinan saya itu. Nah, ini. Jadi memang saya menyampaikan mungkin paham dulu dari yang lain ya. Kami itu biarawati itu tidak menikah. Pandangan Islam itu pasti berdosa karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci bahwa beranak cuculah. Nah, memang di dalam Alkitab pun ada, di dalam kitab Kejadian beranak cuculah, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia lalu beranak cuculah berkembang biak. Tapi kami ketika mengikuti Injil, bagaimana di dalam Yesus mengatakan ada orang yang menikah, ada orang yang tidak menikah karena kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Nah, ini yang kami pegang, jadi demi tidak menikah dan kemauannya sendiri demi kerajaan Allah. Ya. Maka bagi kami ya itu yang kami pegang. Dulu saya mau minta izin orang tua itu sukar sekali. Mau baptis saja enggak boleh. Karena nanti kalau mau jadi Katolik tidak boleh bercerai kalau menikah. Nah, itu. Ternyata saya tidak waktu itu padahal belum baptis ya. Tapi itu waktu itu bapak saya yang tidak Katolik. Itu. Maka ketika saya baptis ya saya ya sebetulnya banyak pengalaman iman saya, tapi ketika saya baptis lalu saya mau masuk suster ya bapak juga tidak boleh, sehingga teman-teman kalau suruh tempat saya suruh menasihati saya supaya tidak masuk suster. Kemudian ketika kami akhirnya keluar dari pekerjaan, saya dulu menjadi guru, terus saya mau masuk suster, lalu bapak tidak boleh. Ibu saya ketika saya mau masuk biara, ibu saya ngintip dari pintu, lalu bapak saya juga kan tidak mengizinkan itu. Tapi lama-lama kalau itu memang yang dimau yang maha kuasa, kami merestui. Nah, akhirnya saya direstui. Jadi disinilah kami memang bukan dari background keluarga Katolik itu tidak, tetapi bagi saya itu ya sudah mungkin memang Tuhan menghendaki demikian. Jadi saya yakin bahwa itu juga kalau memang dari manusia pasti tidak bisa, tetapi karena saya yakin Tuhan yang memanggil, Tuhan akan memberikan jalan, memberikan kekuatan dan penyertaan. Dan saya mau sharing sebentar. Ketika saya mau ke sini, saya diantar oleh 2 suster ke bandara Jogja di Kulon Progo. Saya belum pernah ke Lubuk Linggau. Saya sudah lama sekali tidak naik pesawat. Terakhir 2015 ketika saya ke negeri Belanda. Nah, lalu ketika di bandara itu, suster kami waktu ngantar check-in koper itu, terus ada seorang bapak muda, bapak mau
kemana? Mau ke Lubuk-Linggo. Oh, kalau begitu bareng Pak ya. Terus akhirnya Bapak itu bareng, terus ternyata Bapak itu selalu menemani saya, bahkan membawakan koper saya yang tidak ikut dimasukkan, dan selalu menolong ketika mau masuk itu kan, oh ini dilepas, dan dilepas itu jadi Bapak itu menolong, lalu misalnya oh nanti pesawatnya yang ini kan, kami kebetulan sama-sama BTR itu pesawat, lalu pas juga dinaikkan, oh ini ibu nanti duduknya di sini. Jadi, dia tidak Katolik karena memanggil saya ibu, ya pasti dia orang Islam, ya kan tidak tahu panggilan suster itu tidak tahu. Lalu beliau itu selalu menolong, membawakan, dan terus ketika turun juga, terus ketika keluar mau ganti pesawat, ya itu juga. Lalu kami kebetulan juga makan, ya kami kebetulan di sana itu. Ketika saya kamar kecilnya mana ya Pak ya? Oh sebentar, duduk sini dicarikan dulu. Oh terserah. Oh di sana, nanti ke sana. Jadi sangat menuntun, lalu sampai ganti pesawat, ternyata bapak namanya siapa? Eko. Kerja di mana? Saya kerja di Pertamina, ya, Pertamina alamatnya. Terus bapak nanti dijemput siapa? Istri saya. Oh saya dijemput juga. Jadi pisahnya baru di Lubuk-Linggo itu. Saya belum tahu, tapi saya punya keyakinan. Aku waktu di dalam perjalanan saya, Bapak itu bagi saya adalah utusan Tuhan yang menuntun saya secara nyata. Jadi Allah yang hadir mengutus Bapak menemani saya, menolong saya. Jadi Tuhan, Bapak itu bagaikan malaikat saya yang nampak, utusan Tuhan. Terima kasih ya Bapak sudah menolong saya. Jadi inilah suatu pengalaman bagaimana saya, oh Bapak ini juga menghayati agamanya. Jadi sebagai orang Islam dia mengamalkan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang dihayati, ya bagaimana di dalam toleransi, tidak mengenal, tidak tanya agamanya apa, ya, tetapi bagaimana orang itu mau menghayati ajaran agamanya di dalam kehidupan. Bahwa agama itu tidak formalitas, tapi bagaimana agama itu dihayati dalam kehidupan sehari-hari, mau mengungkapkan nilai-nilai yang baik kepada siapapun juga, karena Allah adalah sumber kebaikan. Maka orang yang percaya kepada Allah pasti juga akan menghasilkan kebaikan. Nah, ini yang saya alami, bagaimana saya dalam pergaulan dengan sesama yang saya rasakan. Bapak itu juga meskipun berbeda agama, pasti dia juga karena menghayati iman dari agamanya. Dan saya percaya setiap agama mempunyai nilai-nilai kebaikan. Tidak mungkin orang itu akan menggunakan seperti ini saja dari saya untuk perkenalan. Terima kasih banyak untuk suster sudah memberikan relate banget. Jadi Mas Ijat kayak relate lah sama yang disampaikan suster tadi, yang bagaimana toleransi. Ya benar. Masa orang kecelakaan namanya apa Mas? Mungkin ya tolongin dong. Ya tapi sekarang ini lebih videoin dong. Video apa dulu ya? Video. Aduh, benar tuh. Apa berbuat kebaikan kan nggak harus agama apa? Iya, harus baik lah pokoknya harus baik. Gitu. Tapi suster tadi tahu ya? Tahu. Ikro sama aja. Yang aku tahu itu sini terus. Tuhan dekat sama orang yang patah hati dan relung jiwanya. Waduh. Mas Nur 34 cak 19 ya. Gitu. Ini kan? Enggak, aku pernah punya mantan Protestan, terus jalan SMA terus putus. Yang aku masih ingat tuh yang
apa satu baptis, satu Tuhan, satu Bapa. Kalau yang pengen pacaran gitu. Ya Ustaz, kalau menegul zina Ustaz, janganlah kamu mendekati zina Ustaz. Jadi gitu. Tapi suster nanti kita sesudah ngobrol-ngobrol di sini, kita bakal ngadain kegiatan bagi-bagi takjil. Karena kan FYP-nya Nonis lagi war takjil. Iya. Jadi daripada war takjil, Suster yang bagi takjil. suster yang bagi takjil. Iya, nanti kan sudah tahu nih, oh ternyata di Linggo banyak takjil. Banyak takjil. Nanti kita kebagian. Ini yang suster yang bagi. Iya. Nanti kita bakal bahas dendam gimana Han? Nanti waktu itu nanti Pak Pasca nanti kan pakai telur. Nanti kita borong. kita borong di situ. Tapi ini kan iya agak gantinya kita coy. Ganti kocak-kocak. Oh, tak ada coklat. Ada coklat gitu. Kalau Imlek ini borong jeruk ya. Iya, bisa borong jeruk. Sama borong dupa gitu Pak. Atau nanti waktu lebaran haji nanti teman-teman dari Kabupaten udah kan kita nggak usah potong sapi nanti kita potong rusa biar santai kelasnya bingung mana rusa saya Gak ini ya. tapi langsung aja siapa lagi ini Ini dari toko agama Buddha dan pengusaha sukses juga. oh, betul Punya mitra bangunan ya. bukan Nah di sebelah Depo Surya. iya Jadi teman-teman pengen beli peralatan keras-keras ya. beli semen di situ Keras pokoknya keras semua ya. tapi setelah keras itu tapi kan susah bangun Enggak, maksudnya ya udah. Kita langsung kenalan sama toko agama Buddha Ko Chandra Wijaya. Ko Chandra Wijaya untuk 7 menit ke depan. Salah sih Pak. Iya. Nanti boleh langsung nggak 7 menit waktunya untuk memberikan apa itu toleransi. Baik, selamat sore semuanya. Saya mewakili agama Buddha karena diminta, mungkin KTP-nya agama Buddha. Jadi tadi suster sudah jelasin, kami yang minoritas ini kadang ketemu teman-teman yang Muslim, mungkin teman-teman pengen panggil untuk tokoh agama kami tapi bingung, ini mau manggil di mana, bapak atau apa? Tapi kayaknya salah, kurang tepat. Jadi kalau kami ada biksu itu biasa kami panggil bante, sedangkan kami yang mewakili tugas-tugas mereka sebagai berumah tangga. Tadi kan suster ngomong, suster meninggalkan untuk tidak berumah tangga. Kalau kami boleh meninggalkan rumah tangga dan boleh tetap menjadi rumah tangga, tapi ada konsekuensi. Kalau meninggalkan rumah tangga ya ganti jubah kuning, kepalanya gundul dan tidak pulang ke rumah tapi dipelihara. Lalu kami yang memilih rumah tangga dan konsisten dalam membantu perkembangan agama Buddha, kami biasa dipanggil siapa? Kami biasa dipanggil Romo Pandita, bukan pendeta tapi Pandita. Nah, Pandita di sini kami diasumsikan atau direpresentatif sebagai yang dicontohi. Nah, jadi bebannya berat. Public figure kan, public figure. Jadi harus banyak pencitraan. Nah, seperti tadi kan, pencitraan. Jadi yang ngomongin yang baik-baik, ya kan? Yang tidak baik tidak berani diomongkan. Nah, di sini pada saat konteks di bulan Ramadan, kita sebagai umat Buddha sangat senang. Ya kalau cewek kita nonis, kalau cewek Muslim noni ya, bukan ya? Tetap nona ya. Nah, jadi toleransi yang diajarkan oleh guru Buddha kepada kami itu kita ada empat sifat luhur. Itu kami sebut namanya Brahma Vihara. Apa aja? Kita harus kita kasih, kemudian kita memiliki simpati, kemudian
kita memiliki belas kasih, dan terakhir kita keseimbangan batin yang kita berikan. Itu cara kami memberikan nilai-nilai toleransi, karena dalam pandangan agama Buddha, toleransi itu adalah hak di mana semua orang untuk mendapatkan keadaan yang baik dalam kesejahteraan hidupnya dengan berlandaskan cita kasih. Jadi dengan kalian ataupun banyak UMKM yang jualan, bagi kami itu kami sudah ikut berempati, bersimpati, bermudita. Kami senang. Jadi di tengah-tengah itu kami bahagia karena kami belajarnya adalah tentang karma kehidupan. Jadi apa yang kalian rasakan dan kami juga merasakan kebahagiaan itu, itulah bagi kami kebaikan dan keberkahan berkami. Jadi simpel. Ketika saya melakukan sesuatu, saya merasa saya bahagia, dan kalian yang menerimanya juga bahagia, yaitu bagi kami sudah melakukan kebajikan dua arah yang menghasilkan satu kebaikan yang universal. Jadi di dalam toleransi ini juga kita ingin memberikan sebuah cara pandang ya, bahwa dengan berbeda ini bukan berarti kan kita tidak boleh, seperti tadi Suster sudah ceritanya ya, dan latar belakang keluarga Suster yang Muslim. Kalau saya campur, ada yang Muslim, ada yang Kristen juga ada. Semuanya tetap sama karena kita adalah saudara. Jangan sampai kita meyakini sesuatu atau menjadikan sebuah dalil bahwa ini yang terbaik bagi saya, tidak akan baik bagi orang lain. Tidak. Hanya bagaimana kita menerima setiap kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, untuk kita bersama-sama merasakan menjadi sebuah kebahagiaan dan kedamaian bagi hati kita. Saya rasa mungkin hanya ini yang bisa saya bagi teman-teman. Terima kasih banyak. Ngomong ke toleransi ini, Kak, banyak kawan-kawan yang mungkin benar tadi yang kita diobrolin di belakang mungkin tidak tahu nih. Mana ada kayak si Muslim Idul Adha nih kan, motong sapi segala macam. Dikasih ke agama yang Hindu tetangga. Pak, ini korban sapi dari kami agama Islam. Oh, saya Hindu, saya nggak makan sapi. Nggak apa-apa, kami toleransi. Kan itu toleransi yang salah. Toleransi bukan toleransi yang salah itu. Mungkin ketidaktahuan seperti itu yang kita harusnya tahu lagi ya. Dan agama dari kurs agama Buddha yang saya ingat tuh ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Sedap. Apa itu? Matahari, 2 bulan, 3 kebenaran. Waduh. Benar. Kok tahu semua sih ya? Googling. Apa bilang ya dari cerita yang sudah disampaikan tadi bahwa ternyata ada beberapa hal yang harus kita cari tahu juga. Sampai kayak mungkin teman-teman di sini juga bingung kalau dari Buddha itu kan ada Bante tadi. Ternyata ada lagi namanya itu Romo wanita. Yang cewek bikuni gitu. Romo ya? Bikuni. Jadi manggilnya Romo berarti. Oh, Romo. Begitu. Jadi kalau suster, Romo, kemudian ada pastor. Oh, gitu teman-teman. Ada evangelis juga maksudnya. Oh iya, kemarin bar Injil. Iya, benar. Kemarin podcast sama kita juga bisa kita. Ingat kreatif teman-teman ya, kamu sih. Nah, ini teman-teman juga kalau misalkan ketemu sama suster-suster di jalan, boleh nggak sih sebenarnya negor suster? Teman-teman ini, jangan ketemu di jalan. Suster, kan? Boleh ya suster ya? Oh, gitu teman-teman. Ini masih bisa FYP, for your information ya, FYI ya. Jadi dari suster situ sendiri sering ngadain kegiatan Gus Durian bersama Gus Durian segala macam di Musirawas. Nah, kenapa nggak di Lubuk Linggau di suster kita bikin lagi nih acara-acara seperti itu? Sudah kalah ya. Wah, kita ada yang kita nggak diajak nih. Enggak, kita yang punya pergaulan sama dia. Atau jangan-jangan pasal orang asik ya? Pasal orang asik. Gak viral jadi. Hah? Gak viral. Waduh, susah banget viral. Susah.
Nah, langsung aja nih, kita kan udah dengar dari Katolik, tadi udah kita dengar Katolik, kemudian dari Buddha juga. Karena yang hadir ini teman-teman sekali lagi yang hadir hanya dari 3 agama, Islam, kemudian ada Buddha, kemudian ada Katolik juga. Nah, karena kita udah mendengarkan 2 agama tadi, nah ini kita harus cuci lagi ya. Oh, bener. Lagi sempet tadi bilang banyak Tuhan banyak ada juga ya. sama teman-teman di sini kayak, oh bener ya. Bener. Kayaknya bener sih. Iya bener sih. Ada Gus Miba. Gus. Nah, Gus. Sampai kayak gini Gus Miba tadi. Bener ya bener. Bahaya. Soalnya nama masih Jan Muhammad Raihan Putra. Aduh. Tapi tadi kayak asik ya. Jangan. Jadi kita harus mencari agama kita dulu sendiri Mas Jan. Langsung kita dengarkan Ustaz akan tutur benar sekali kalau bukan Okta Superlim Dinkol. Presiden Amerika mana? senior saya di PMPI sekali lagi senior. Respect Mas. Senior saya di nanti gabung di mana? Langsung aja kami persilakan Ustadz Okta Superlim untuk memberikan sedikit pencerahan. Pesan kebaikan untuk waktu 7 menit. Kalau waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati saudara-saudara kita dari Kristen, dari Buddha. kemudian sebenarnya dari Hindu belum sempat datang, dan dari Katolik juga belum sempat datang. Kemudian saya hormati adik-adik sekalian. Pertama, perbandingan agama ini perlu dipahami, dimengerti dari seluruh unsur yang memiliki agama. Karena Islam, lahirnya Islam itu dari rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Apapun yang berada di dalam alam itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Islam itu sendiri. Dan kemudian cara beribadahnya bagaimana? Sudah diatur oleh Islam sendiri, lakum dinukum waliyatin. Bagimu agamamu, bagi kita agama kita. Kemudian bagaimana cara mengamalkannya? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagimu amalanmu, bagi kita amalan kita. Tapi yang tidak perlu kita lepaskan dalam kehidupan kita adalah hadis Rasulullah SAW, hablum minan nasi wa hablum minallah. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada seluruh manusia? Hadis ini tidak mengatakan Islam saja. Hadis ini tidak mengatakan yang beriman saja, tidak. Tapi hablum minan nas. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Baru nanti cara kita berbuat baik kepada Tuhan kita masing-masing. Kemudian Al-Quran menyatakan apa? In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Benar kata Romo Chandra. Orang yang berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Karma ya Romo. Kemudian orang yang berbuat jahat, buruk, maka kejahatan keburukan tadi akan juga kembali kepada dirinya sendiri. Berarti orang Islam yang hafal, yang mengerti dengan Islam itu sendiri, maka dia tidak akan menimbulkan perbedaan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Allah yang memberikan kepercayaan kepada umat manusia yang diciptakan untuk meyakininya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kita sebenarnya tidak harus berbenturan. Sebenarnya kita bersaudara. Kita sama-sama manusia, makhluk yang sama-sama diciptakan dari satu jenis yang sama. Buddha, Hindu mengakui Adam. Nasrani, saudara kita, mengakui Adam. Muslim pun mengakui Adam. Awal mula khalaqun nas. Manusia diciptakan oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhan yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Allah. Ini makanya saya bilang umat Islam harus memahami ini. Saya di Lubuk Linggau berteman dengan pendeta Gading, Romo Gading. Kemudian berteman dengan pendeta Silvina Lompo. Protestan. Kemarin saya sempat berkunjung dengan saudara-saudara kita di Kampung Bali, saudara-saudara Hindu.
Saya datang ke sana, saya tanya dengan tokoh di sana, saya harus ngomong apa, Pak? Saya bilang, Om Santi, nama budaya salam kebajikan. Ternyata seluruh kawan-kawan saudara di sana langsung tangannya kayak gini, Om Santi, oh. Ayo. Jadi umat Islam jangan berpikir ketika kita berteman, bersahabat, kemudian saling mengunjungi tempat ibadah kita masing-masing dan kemudian iman kita berbeda, kemudian iman kita berubah, tidak. Sekarang fokuskan bagi kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Begitulah. Maka Islam tidak pernah mengajarkan kejelekan. Rasulullah hidup, beliau punya anak buah, beliau punya pembantu yang beragama non-muslim, beliau punya pekerja yang beragama non-muslim, dan beliau tidak memaksakan harus mengikuti beliau sebagai seorang utusan, tidak. Nah, kenapa kita umat harus berbelah-belah, harus meyakini satu ayat? Manan sa'un sahu min ayatin, kata Allah. Kalau kamu memakai ayat satu ini dan ayat yang satu ini tidak relevan, maka gantikan dengan ayat yang lebih relevan. Orang Islam harus paham ini. Maka tujuan utama kita dibentuk menjadi agama yang mayoritas Muslim untuk berbuat baik. Masa kita kalah dengan saudara-saudara kita yang beragama Nasrani? Di bulan yang suci kita, di bulan Ramadan kita, yang mendapatkan kita, yang diberikan kenikmatan kita, tetapi kita tidak berbagi takjil kepada sesama saudara kita. Tapi saudara-saudara kita Nasrani, Buddha, Hindu, Masya Allah, di depan gereja, di depan vihara mereka membagikan takjil bagi saudara-saudara kita yang sedang bersiap berpuasa. Jadi inilah tolak ukur kehidupan kita. Maka saya bilang, saya tidak membedakan dengan agama-agama lain. Sampai-sampai waktu itu pendeta Gading sempat datang di pengajian saya. Beliau hadir di masjid, bertemu dengan saya, ngobrol dengan saya, itu Bunda Sister. Ngobrol dengan saya, kemudian tukaran HP kami di setiap hari raya, kami saling mengucapkan, dan sampai hari ini. Kemudian Miss Selfie, begitu juga dengan saya. Tidak ada membedakan. Kadang-kadang kalau kami pergi sama-sama keluar kota dengan kegiatan organisasi, Miss Selfie memulai, wahai kawan-kawan semua, mari kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan, agar Tuhan memberikan keberkahan, keselamatan dalam perjalanan kita. Kita mohon kepada Ustaz untuk mendoakan kita bersama-sama. Masya Allah. Ini yang dikatakan tadi apa? Kerukunan umat beragama bisa saling menghargai karena agama yang diberikan ini Tuhan yang memberikan. Allah yang menentukan agamanya Allah. Maka kita bisa beragama ini karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa. Jadi sekarang bagaimana cara mengerjakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan pernah menyalahkan keyakinan seseorang, karena kita tidak tahu dengan keyakinan seseorang, dengan keikhlasan seseorang, dengan kebaikan seseorang dalam melakukan kehidupannya sehari. Jadi mari dengan acara yang mulia ini diperjumpakan kita di sini, dan harapan saya jangan hanya sebatas ini saja, harus ada berkelanjutan. Bila perlu kita buat program kunjungan ke gereja, kunjungan ke vihara, kunjungan ke apa namanya, ke tempat hidup. Pura. Saya udah sering sampaikan itu. Ya kan? Dan itu masalah kita, karena kita punya keyakinan masing-masing. Dan setiap agama tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada agama lain. Dan negara menjamin kebebasan beragama. negara menjamin. Kalau kalian tidak mau diberikan kebebasan beragama, ingin mengedepankan kebenaran agama masing-masing, maka keluarlah dulu dari Indonesia. Karena peraturan ini diundang-undangkan oleh negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam negara menjamin setiap pemeluk agama untuk mengerjakan, mengikuti agamanya masing-masing dan tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada agama masing-masing. Nah,
Kenapa tidak bisa kita rukun seperti ini? Kenapa kita tidak jalan bersama-sama? Keyakinan, kita punya keyakinan masing-masing, kita punya pemahaman masing-masing, karena Tuhan yang sudah memberikan semuanya. Tinggal lagi ketentuan hak Tuhan, hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah yang lebih kuasa atas segala-galanya yang ada di bumi. Mari kita eratkan tangan, kita jadikan tolak ukur engkau menjadi contoh untuk umat beragama. Ketemu suster, bantu. Saya pernah ketemu suster di Jogja dan satu mobil dengan saya. Nah, saya ketemu suster di Solo, daerah Surakarta, Sukoharjo, satu mobil. Karena nama saya Lincoln. Benar, saya pernah ikut kursus nasdaq. Gila di posko 1 di Jogja, udah suster. Kemudian saya waktu absen kok isi biodata, nama saya Okta Soperudin Khalid. Jadi saya dikamarkan dengan kawan-kawan Nasrani. Muslim di lantai 2, udah Hindu di lantai 3, Nasrani di lantai pertama. Jadi saya dimasukkan ke kamar kawan-kawan Nasrani. Kata teman saya, lah, kenapa lu beda sendiri? Muslim kan lantai 2, kenapa kan lantai 1? Saya di lantai 1 bilang, ini nama saya. Masuk dengan teman-teman lantai 1. Ketika malam mereka mau tidur, kawan-kawan Nasrani duduk di samping tempat tidurnya sambil seperti ini berdoa. Kemudian teman saya yang di depan tempat tidur saya tegur, hai sahabat, berdoa dulu sebelum tidur. Oh iya, saya akan berdoa sebelum tidur. Saya duduk di atas tempat tidur saya menghadap kiblat, saya mengangkat kedua tangan saya. Teman, ya, ada yang dari Sulawesi. Teman, itu Muslim, kita Nasrani. Ya udah saya bilang, jadi ya di tepi tempat tidur kita berdoa. Saya berdoa sambil gini di tepi tempat tidur. Saya hargai saudara-saudara saya. Kemudian pas hari Jumat terjadi itu kok, pas hari Jumat kebetulan waktu itu saya ditugaskan untuk imam khotib di balai latihan tersebut. Jadi saya bingung mau pakai baju apa dari kamar. Kemudian saya perintahkan teman-teman Nasrani tadi, saya bilang itu bapak bisa keluar dulu nak kalian dari kamar. Ngapain yang keluar? Keluar dulu, saya bilang. Saya mau bersih-bersih di kamar, saya bilang. Dia keluar, mereka keluar, saya kunci di dalam, saya pakai jubah gamis. Saya pakai kopiah, pakai sorban, dan saya pakai sorban lagi dulu. Ini saya buka pintu, saya keluar, mereka duduk di depan. Mereka terkejut. Hah? Kau jangan buat ribut. Benar. Hei Bang Okta, kau jangan ribut. Di atas Muslim semua. Otoritas yang datang. Nanti kau akan diini. Enggak, saya bilang, aman. Saya izin dulu. Pergi saya ke masjid, saya khotbah di sana. Mereka dengar karena dari balai latihan kan. Pas saya pulang, Bang, kami minta maaf ya Bang. Kami tidak tahu kalau apa Muslim. Akhirnya teman Nasrani ini lapor ke panitia. Ngomong ke panitia, Pak, itu yang satu kamar dengan kami yang namanya Okta Soperudin Khalid itu bukan Nasrani, Pak, Muslim tulen. Makanya dia sebelum tidur zikir dulu. Kami bilang ngapain dia nih kalau mau tidur kan? Akhirnya apa? Dipanggil panitia, akhirnya saya dipindahkan ke lantai 2. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau teman-teman Nasrani ingin berkamar dengan saya, tidak apa-apa. Tapi kata teman Nasrani, bukan Anda yang tidak enak, Bang, kami yang tidak enak. Bilang gitu kan. Akhirnya saya dipindahkan ke lantai 2. Dan kemudian saya pernah hidup di komplek Bandara Padang Pemiling. Ada kawan-kawan saya Nasrani. Makanya saya bilang, mari kita jaga kerukunan ini. Ini awal tolak ukur. Tolong Ketua FKUB kalau meninggal, tolong diarahkan lagi buat program tertentu. Tidak ada masalah kita kunjungan ke vihara, ajak mereka nanti saudara kita kunjungkan ke Masjid Agung, jelaskan bagaimana cara beribadah umat Muslim. Kemudian kawan-kawan kita di Nasrani jelaskan bagaimana cara beribadah mereka. Kawan-kawan dari Hindu, Buddha nanti jelaskan bagaimana cara beribadah mereka. Ini adalah keberagaman agama. Kita harus saling menghargai, kita harus selalu bergandeng tangan, dan jangan pernah kita menyalahkan pemahaman agama lain karena mereka punya kitab dan ketentuan pribadi masing-masing. Mari kita hargai mereka bersama-sama, mari kita saling menghargai.
mari kita saling menghargai, mari kita tetap bergandeng tangan, jangan pernah menyalahkan setiap amalan perbuatan saudara kita yang berbeda dengan kita. Saya ulangi lagi, pertama bahwa agama itu yang menentukan Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan kita keyakinan cara beragama ada Tuhan yang Maha Esa. Kalau Tuhan kita tidak demokratis, kalau Tuhan kita egois, kalau Tuhan kita otoriter, maka pasti dia akan pilih satu agama yang harus diyakini oleh hamba-hambanya. Tapi ternyata tidak. Tuhan kita demokratis, mengizinkan hamba-hambanya untuk melaksanakan cara beribadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, maka selalu berbuat baiklah. Karena berbuat baik ini adalah tolak ukur cara kita beriman kepada Tuhan kita masing-masing. Yang ketiga, jadilah contoh dalam kehidupan kita, karena contoh kebaikan itu adalah tolak ukur agama yang kita jalani sekarang. Dan yang keempat, mari tetap bergandengan tangan, jangan ada saling menyalahkan. Kalau bisa saling menutupi kesalahan tadi, saling mempelajari. Karena saya kuliah, ngambil mata kuliah Aqwalus Sosial, Muhammad. Tapi saya di perpustakaan selalu membuka mencari kitab perbandingan agama. Saya pernah masuk gereja HKBP di UNPD. Saya ditolak pendeta. Pendetanya tolak saya. Saya masuk duduk di bangku bagian nomor 1 ikut perayaan. Udah selesai itu saya giliran bagi permen suci. Apa itu? Bunda. Nah sekarang kemudian air suci, giliran saya dan teman saya dilewatin saja oleh bapak pendeta. Saya bingung ini Pak. Ini kok dilewatin saja kita? Kok dilewatin? Wah ini tahu nih pendeta. Ada penyusup harus nah ini. Kemudian kawan-kawan Buddha Hindu, saya punya kawan Buddha namanya Lokacung. Lokacung teman dekat saya. Jadi kita tidak perlu menimbulkan perbedaan karena kita sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan untuk menjaga kesucian cara kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ini saja. Selamat datang Bapak dari Hindu. Saya minta maaf Pak tadi jam 10:30 saksi ini ya lah. Iya. Oh iya. Setelah itu orang nangis dari kemarin dia termancing. Oh iya. Jadi macet itu lewat sini lewat jalan belakang kan apa? Oh iya. Ya, mungkin itu saja. Semoga perjumpaan kita. Jangan kok langsung masukin ke dalam. Ada rusak. Nah itu nanti main ke suster-suster sekalian, main ke toko-toko bantu sekalian, kemudian kalau dari Hindu apa manggilnya? Yang protokolnya. Ya. Ada pemangku, ada juga pendeta pedande. Pedande. Ya. Bapak? Saya hanya pelayan biasa, tapi selalu sering mewakili Pak. Jadi panggilannya? Kalau saya biasa saja, nama saya Wayan. Wayan. Dulu saya di FKB ya, dulu saya memang di FKB terus. Pas Pak Akis almarhum Yeah. Dia menjabat sekda, waktu itu surat undangan itu tidak ke saya, tapi ke kawan saya, ke Pak Marlon. Nah, setelah Pak Marlon menggantikan saya, dia sering tidak hadir Pak. Di mana kemarin saya juga mewakili dengan acara panahan itu ya, di sini saya juga mewakili, jadi saya minum jadinya. Jadi manggilnya Pak Pembantu. Artinya saya ini dapat dikatakan ban serep ya, tetapi Ya, selamat datang Pak. Semoga berkahi. Mungkin ini saja saya dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa kita amalkan bersama-sama. Kita bersama-sama untuk menjaga kerukunan antar beragama, terkhusus di tempat beliau yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ustaz Okta. Selamat datang lagi Mas Nyoman Redang dari tokoh agama Hindu. Ini tanya dulu namanya bener nggak? Wayan, tuh kan? Udah dikali namanya salah. Ada
sindrom apa? Sindrom apa tuh? Tolong. Sindrom tolong emang. Tadi kan ini Pak Lendang ini baru ulang tahun hari ini Pak. Selamat ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kasih tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan. Happy birthday. Dia selalu riset, Rehan selalu riset. Wartawan. Belajar wartawan. Selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga panjang umur, sehat selalu. Yang ke-18. Karena kalau gitu, karena baru ulang tahun, tadi kan udah semuanya udah memberikan pesan kebaikan, semoga memberitahu oh, ternyata begini loh, oh begini loh toleransi beragama tuh begini. Nah langsung aja kalau begitu. Ini pesan kebaikan dari tokoh agama terakhir ya. Terakhir yang sekalian menutup. Karena kita mau buka puasa. Dari Kak Lendang. Terima kasih ya atas waktunya saya jangka diberi kesempatan bicara ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat sore ya. Selamat sore. Ya, selamat sore lah pada semuanya. Nanti kalau saya ucapkan yang lain itu tidak salah. Oke, saya ucapkan selamat sore. Saya diberi kesempatan. Terima kasih. Seperti saya bilang sebenarnya saya lama di FKUP, tapi sempat surat undangan itu tidak datang ke saya ya. Jadi semenjak itu saya tidak, akhirnya itu kalau ada yang kawan saya gagal datang selalu saya ini apa kita diundang itu berarti kita dihormati ya. Itu kawan saya marah-marah yang kapal saya Kemam itu sebelum bapak WA saya kan kami bilang apa saya selalu jadi ban serep. Jadi kita itu diundang, itu dihargai, saya bilang kita berusaha datang, saya bilang itu intinya ya. Nah masalah kerukunan umat ya, saya minta maaf sebelumnya ya. Ini memang penting di Indonesia ya. Kalau tidak kedor dakwah, kalau tidak kita dorda, negara kita ini sangat luas, ya sangat majmuk, budaya kita juga sangat beragam. Jadi seperti yang bapak tadi saya banyak saya Pak Uca ya. Kadang-kadang benar Tuhan itu sebenarnya satu ya. Saya banyak punya pengalaman. Mungkin di antara di sini ada yang punya pengalaman batin. Boleh lihat pengalaman saya. Saya sangat netral. Tahun 2002 saya didatangi Yesus. Saya ngajar di Saterius. Saya datangi Yesus dan Pak Dirman. Ya pesannya apa? Jangan bergantung dengan materi. Lakukan tugasmu. Lakukan pekerjaan tanpa terikat dengan materi. Tapi donasi Pak. Nah, ini saya boleh dikatakan mungkin ya. Berdendanya itu. Tahun 2017 Idul Fitri itu tidak salah hari Minggu. 2017 Idul Fitri ini hari raya Muslim ini hari Minggu. Seminggu sesudah itu saya dikeroyok iblis di tempat tidur saya. Saya tidak berdaya. Di ujung kaki saya tengok lebih dari 5, di sebelah sini lebih dari 5, sebelah belum di kepala. Hari-hari dia sudah tidak berdaya. Tiba-tiba saya mengucapkan Allah Akbar, plafon saya tebal papan itu bukan plafon yang tipis hancur. Saya bukan Muslim, saya pernah mengucapkan kalimat syahadah. Maka sejak itu saya belajar untuk netral, sangat netral. Ya berarti di situ saya dapat gambaran bahwa Tuhan itu satu, tidak kenal suku, tidak kenal agama, walaupun dia ciptakan suku dan agama. Artinya dia tidak melihat itu. Roh-roh suci yang di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dia adalah milik semuanya. Boleh yang kalau ada yang di sini bukan batinan terawang lah. Saya mulut besar, itu aku memang kenyataan. Ya, Allah Akbar, saya belum mengucapkan kalimat syahadat itu tidak pernah. Mengapa saya mengucapkan Allah Akbar? Dahsyat, plafon yang tebal itu, sekepal papan itu hancur. Jadi iblis yang saya lihat hancurnya di api itu dua, hancurnya di api yang dari mental kemana? Sudah bisa bangun muntah-muntah, saya minta tolong kawan Muslim. Kawan-kawan bisa juga saya mati karena waktu dia narik serangannya sudah masuk mungkin ke saya. Saya proyek iblis 2017 hari Idul Fitri itu hari Minggu. Setelah 1 minggu setelah itu kejadian saya sempat tidur sedih. Banyak karena saya netral sekali, netral saya. Jadi kalau untuk mendapat anugerah Tuhan itu tinggal bersihkan pikiran dan hati kita tulus. Walaupun orang ejek kita tulus. Ya, tidak perlu berdoa ini barat sampai kita nyiksa diri sebenarnya tidak. Asal hati dan pikiran kita suci itu dan niatkan saja terjadi dengan niat saja. Ya, saya banyak kena sial karena saya diganggu orang. Saya dulu juga bekerja di SMA 5, saya guru ya. Saya dari rumah bawa tai kambing untuk tanaman, dibawa cangkur. Padahal sekolah saya harus punya tukang kebun. Saya jelekkan sekolah. Mungkin waktu itu saya goblok, ada tulus, tidak tahu saya. Saya bawa tai kambing dari rumah, bawa cangkur dari rumah. Kan? Jadi saya tidak ada pikiran macam-macam waktu itu. Itulah saya bilang, apakah saya tulus? Saya goblok waktu itu saya tidak tahu ya. Banyak yang ngejek saya kan, yang mengatakan saya guru gila, yang tidak perlu saya sebut namanya. Waktu itulah saya niatkan, ya Tuhan beri saya kekuatan
agar saya bisa bekerja. Walaupun saya tampak lelah, saya tidak lelah, saya bilang begitu ya. Akhirnya apa? Itu saya diberi anugerah masuk badan saya. Orang lihat saya seperti nak pingsan, tapi saya rasa seperti saya baru bangun tidur dan habis makan, energi saya besar. Ke Bali saya 2015 itu ditarik orang. Itu anugerah yang masuk badan saya itu. Itu pengalaman saya. Nah, masalah itu dari dasar keyakinan itu saya sangat netral. Karena saya dapat pengalaman seperti itu, netral sekali saya. Ya. Jadi ada guru agama di tempat saya dapat namanya, saya nanya, Bu, apa saya dia mulus kata batinnya Pak? Saya katakan ini tahu dia, mulus dia memang hebat di hidup dia. Saya tanya, Bu, apa saya mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan Allah Akbar, saya nasihat dulu, saya bilang, tidak bisa dijelasin seperti itu. Ya, berarti saya harus mengucapkan kalimat syahadat, Bu, yang penting kemudian hati sama pikiran saya bilang. Tapi dia tidak berani jelasin itu, gitu ya. Kalau saya netral ya, saya mau menjelaskan netral sekali saya. Nah, Indonesia ini sangat majemuk, sangat majemuk, kita harus hati-hati. Negara-negara lain mengincar negara kita korda, negara kita sumber dayanya paling makmur ya. Negara kita adalah diinginkan oleh semua negara-negara di dunia untuk hancur dan untuk dia mendapatkan sumber daya alamnya. Berlimpah sekali emas, gas, tunggal ika, tanah, dharma, menggua. Kita hanya berbeda cara katanya. Tidak ada sejak itu sebenarnya. Sebabnya agama dan kita ribet sebenarnya. Itu makanya ada Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya, itu saja yang saya sampaikan ya. Jadi teman-teman ini kalau bisa juga di pesantren itu beri pemahaman agar tidak terpecah. Terima kasih tepuk tangan dulu untuk hari ini. Iya, itu saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya ucapkan selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Bahwa yang sudah kasih aplaus sekali lagi dong teman-teman. Gak kerasa nih kan karena kita waktu mau berbuka puasa. Mungkin penutupan dulu dari ini. Iya. Jadi ini kan kita kan udah mendengarkan semuanya tadi, mulai dari Katolik, dari Buddha, dari Islam juga, kemudian dari Hindu juga. Nah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pola pikir atau yang menjadi ini kesamaan atau perbedaan segala macam. Harapannya inilah yang menjadi pembelajaran ke depan. Benar, ya kan? Jangan ada lagi sekat menyekat antara Islam dan Katolik ataupun Buddha ataupun Hindu segala macam. Jadi inilah yang benar-benar Lubuk Linggau tuh seperti ini loh. Lubuk Linggau tuh kita bisa duduk bareng-bareng, kita bisa duduk bareng suster, kita bisa duduk bareng romo, kita bisa duduk bareng sama wayan segala macam seperti itu. Mungkin suster? Iya. Siap. Terima kasih Ustaz. Mungkin atau mungkin kita terakhir closing statement lah. Dua statement tentang toleransi. Gimana tuh contohnya Mas? Nah, jadi contohnya misalkan toleransi menurut Islam. Toleransi menurut Islam luar biasa atau saya luar biasa Allahu Akbar. Jadi misalkan setiap dari agama mungkin punya statementnya masing-masing. Mungkin dari siapa kita dulu? Iya, dari kita ya. Iya. Apa ya saya belum nyiapin ya. Dari Rehan dulu. Belum juga. Oke, terima kasih Mas Reza. Closing statement dari saya, humanity above religion, atau kemanusiaan di atas agama. Terima kasih ya, terus dulu dong teman-teman. Dan closing statement dari aku, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita temui hari ini, bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi juga kehebatan orang lain, kehebatan bantuan dari manusia. Hablum minan nas, hablum minallah. Mungkin itu saja closing statement dari Hijrah. Dan mungkin closing statement dari terakhir ya? Ya, terakhir. Untuk yang terakhir, apapun agama kalian, apapun suku kalian, apapun latar belakang budaya kalian, yang jelas kita sama-sama punya harga diri, kita sama-sama punya hak dan tanggung jawab yang sama-sama asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari siapa lagi ya? Romo, mungkin closing statementnya. Baiklah. Toleransi adalah hak setiap orang untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi dirinya, dan harus kita pahami bersama
dengan berlandaskan kebaikan dan cinta kasih. Boleh dari Ustaz Okta. Allah memberikan kesempatan kepada seluruh makhluknya untuk meyakininya dan cara mengimaninya. Maka kita sebagai seorang hamba harus tetap menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, bersama-sama tetap merangkul di antara satu dengan yang lainnya untuk kemaslahatan umat dan kebesaran bangsa yang kita ini. Karena Luar biasa, kasih aplaus sekali lagi dong. Terakhir mungkin dari Pak Wayan untuk closing statement. Oh ya, dari suster dulu, sorry, dari suster. Boleh siapa? Suster dulu ya. Setiap agama mengajarkan tentang kebaikan, maka perbedaan tidak menghalangi kita untuk menjalin persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih. Dan dari Pak Wayan Edang terakhir, Closing statement terakhir. ya, terima kasih atas waktunya. Toleransi adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Yang di dalam Hindu itu ada istilah tattwamasi yang dulu pernah ditulis di kantor Departemen Sosial, yang artinya tattwamasi itu saya adalah sama dengan kamu atau kamu adalah sama dengan saya. Artinya apa yang ada di dalam diri kita itu sama, hanya casingnya yang berbeda. Terima kasih. Luar biasa loh, ha? Biasa. Iya, nggak kerasa nih dari jam berapa tadi kita Dari jam 3 tadi. Iya, mungkin juga mohon permohonan maaf kami Pak Wayan karena udah jam 11 tadi kesini tapi kita belum siap ya. Karena kita siapnya tadi sudah zuhur dulu. Sudah zuhur, nanti jam 3 baru kita mulai tadi sebenarnya. Oke. Gitu. Mungkin ditutup dulu Mas Rizal. Kita bakal bagi takjil nih. Iya, benar. Mungkin itu aja buat teman-teman yang sudah hadir ini, teman-teman GNC juga. Nanti kita juga bakal ada kegiatan bagi-bagi takjil. Takjilnya sudah ada beberapa yang sudah ada disiapin di Simpang RCA. Nanti tinggal kita bagiin di situ. Dan mungkin untuk suster, untuk Romo dan untuk Ustadz juga untuk bisa kita bergabung di sana. Memang sih agak jauh jalan ke sana karena mengingat UMKM yang ada di sekitar sini, jangan sampai kita mengganggu UMKM yang ada di sini. Mungkin itu aja sih ya. Saya Muhammad Putra ada salah kata, mohon maaf kepada Tuhan saya maupun. Dan saya juga Muhammad Yudhistira mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami permohonan maaf jika ada salah kata dalam berbicara. Silakan ditutup Rehan atau Terima kasih. Mengutip dari Ustadz Ibnu Hamali ya, di mana pemuda berkumpul di situ suara digaungkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan penelitian secara ilmiah di mana? Di Kota Lubuk Linggau untuk menjawab apa yang menjadi hasil penelitian daripada Setara Institut kalau tidak salah. Itu kami jadikan hipotesa dan kami adakan penelitian. Itu dihayati dalam kehidupan sehari-hari, mau mengungkapkan nilai-nilai yang baik kepada siapapun juga, karena Allah adalah. Nah, jadi bebannya berat, public figure kan, public figure. Jadi harus banyak pencitraan. Seperti tadi kan, pencitraan. Jadi yang ngomongin yang baik-baik, ya kan? Yang tidak baik tidak berani diomongkan. Nah, di sini pada saat Islam yang hafal, yang mengerti dengan Islam itu sendiri, maka dia tidak akan menimbulkan perbedaan. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Allah. Bahwa kita Indonesia harus tetap bersatu ya. Jangan kita mau mendengarkan omong-omongan luar yang sifatnya memecah belah. Jangan itu. Kita negeri makmur, negeri kaya, kita beragam.